Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menunjukkan ya efek dari karya saya ini ya. Ini BLS. Saya membuat pupuk yang khusus untuk pembuahan, tapi bisa juga digunakan untuk membuat bonsai ya. BLS ini tapi yang tipe kedua ya, yang efeknya lebih ke menahan agar tanaman tidak bertumbuh, ataupun bertumbuh pun memiliki efek daun yang kecil, ruas pendek, jadi seperti bonsai. Ini kebetulan yang saya terapkan adalah yang ini. Ini tadi sebetulnya saya mau pindah ke pot ya, pot yang agak besar sedikit. Tempo hari itu ukurannya kecil gini, polybagnya ini sengaja belum saya siram ini tadi karena saya teringat ingin mendokumentasikan ya. Coba saya bongkar dulu ya. Ini masih baru, tadi mau saya pindah tadi pagi. Nah, ini dia, medianya cuma sebegini nih, sama dengan yang ini barengannya, tapi daunnya coba perhatikan, jauh banget ya. Yang satu besar, yang satu kecil. Ruasnya juga begitu, bisa kita perhatikan ini, ruasnya pendek-pendek. Ini tunas yang baru ketika sejak saya aplikasikan itu ya sebegini ini saya potong, terus begitu tumbuh saya aplikasikan BLS 2 ini, sehingga jadinya seperti ini. Tetap dia tumbuh ya, tapi daunnya kecil-kecil, ruasnya pendek. Diharapkan nantinya bisa jadi kerdil kalau terus-menerus diberlakukan. Salah satu efeknya seperti ini. Tapi kalau tanamannya sudah besar kemudian kita aplikasikan, biasanya dia berhenti bertumbuh dulu, menyimpan nutrisi ke batangnya. Setelah kita lepaskan, nanti tumbuh tunasnya dan menjadi bunga. Nah, ini sekarang saya ingin fokus mencoba untuk terus saya aplikasikan, tapi tujuannya adalah membonsai ya. Ya, namanya juga berkreasi, jadi ya seperti inilah ya. Ini akan saya lanjutkan ya. Ini yang seusianya, ini daunnya coba sebegini besarnya, coba bandingkan dengan yang ini ya, mungkin 1/5-nya kali ya. Ini jamblang putih, saya lupa tadi belum saya sebutkan, ini jamblang putih ya, tumbuh dari biji ini. Nah, ini perbedaannya jauh banget ini. Kecil, yang ini besar. Tapi daun yang awal itu kan memang kecil ya, baru tumbuh pertama itu setara ya, setara dengan yang awal ini, sama ukurannya. Yang tumbuh awal itu sama. Nah, ini ukurannya kecil-kecil ya, masih baru numbuh awal kan, memang ukurannya sama. Tapi setelah aplikasi ya, setelah saya potong kemudian saya aplikasikan BLS, jadinya seperti ini. Nih BLS-nya. Ini sengaja memang belum saya kemas dengan kemasan yang 500 ml ya, ini karena untuk uji coba sendiri. Dan alhamdulillah kelihatannya sesuai. Cuma ini agak layu ini, soalnya dari tadi pagi, sekarang sudah sore hari, belum saya siram, padahal habis saya pindah media ini. Tapi tidak apa-apa, untuk karakter dari juwet putih atau jamblang putih ini memang sangat kuat. Sering telat air juga tidak masalah. Nah, ini yang lain tidak dipupuk sama sekali, cuma medianya ada komposnya dan bercampur dengan sekam ya, sekam mentah. Kemudian airnya ya diberikan air sumur sama
air hujan sebelumnya ya, karena tumbuhnya sudah pada saat di musim hujan tempo hari. Nah, ini sekali lagi ini kita bandingkan ya, ini hanya seperempatnya ukurannya, padahal ini tumbuhnya pas bersamaan. Ini tumbuh tunasnya yang atas ini sekarang sudah mulai tumbuh lagi. Kalau kita lepaskan pemberian BLS ini, saya hentikan 2 minggu yang lalu langsung tumbuh. Sayangnya karena ukurannya kecil ya, jadi dia belum bisa untuk mengeluarkan buah. Tapi saat ini akan saya aplikasikan lagi nanti setelah 1,5 bulan lagi, dilepaskan 2 minggu biar tumbuh. Setelah tumbuh aplikasi lagi. Nah, demikian cara kerja dari BLS ya, yang saya siapkan, saya formulasikan. Ini bahan dasarnya adalah Lindi Super, 100% Lindi Super, yang saya tambahkan beberapa hal yang mohon maaf enggak akan saya buka, karena ini akan saya jadikan produk yang saya jual. BLS atau booster Lindi Super. Saya kasih nama BLS karena rencana bahasa orang awam itu untuk membuahkan itu kan booster ya. Padahal sebetulnya bukan booster. Adalah pokoknya ya. Jadi itulah yang terjadi ketika saya aplikasikan. Insya nanti ke depan ada beberapa tanaman yang sudah saya praktekkan ini untuk pembuahan. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi salah satu efek yang signifikan adalah pembonsaian. Jadi dalam arti yang sebenarnya pupuk BLS ini bisa dipergunakan sebagai bahan pencetak bonsai ya. Ini buktinya. Kecil-kecil sayang, ini agak layu dikit nih. Kalau sudah disiram nanti, waduh mantap ini nanti. Jadi kelihatan seger. Coba nanti setelah saya siram, nanti saya video lagi sedikit ya. Nah, sekarang akan saya lakukan penyiraman dengan menggunakan BLS 2 ya. Ini dosisnya irit banget ini untuk 5 ml. Jadi ini sudah saya ukur ya. Penutupnya ini kurang lebih sekitar 5 ml. Nah, ini 5 ml untuk dicampur dengan air 1 liter. Jadi 5 ml untuk 1 liter air. Nah, kita aduk dulu, lalu kita aplikasikan langsung kepada tanaman yang kita tuju. Nah, ini dalam hal ini jamblang putih ini ya. Nanti saya akan ambil gambarnya lagi setelah kurang lebih sekitar setengah jam ya. Biasanya setelah setengah jam terserap, daunnya segar kembali. Ini agak layu karena dari pagi dalam keadaan kering. Tadi waktu saya lepas mau saya pindah itu dalam kondisi kering medianya ya. Ini supaya nanti bisa kelihatan pada saat segar seperti apa. Penyiramannya juga gitu, normal seperti kita menyiram tanaman. Nah, ini salah satu efeknya lagi nanti pada saat setelah kita aplikasikan BLS ini, tanaman memiliki daya tahan terhadap kekeringan yang lumayan ya, misalnya kalau tanaman lain kondisi medianya kering gitu sudah sangat layu, kalau ini enggak. Karena apa? Karena ya salah satu efeknya seperti itu, nanti daunnya juga relatif tebal, kaku ya, tapi tidak gampang tua dan jatuh ya. Jadi lebih tahan, lebih awet daunnya. Hijaunya juga lebih gelap. Dia akan lebih gelap hijaunya daripada jika tidak menggunakan BLS. Dalam hal ini dia akan lebih aktif untuk berfotosintesis ya. Seperti itu.
Oke, nanti kita ambil gambarnya lagi setelah sekitar 1 jam atau setengah jam lagi lah, nanti setelah segar seperti apa penampakannya. Nah, ini dia setelah setengah jam berlalu ya, langsung seger kembali ini. Ini dia, seger lagi nih. Nah, ya ini karena bahan dasar dari BLS adalah lindi super, sehingga sangat mudah untuk diserap tanaman. Ini dia. Ini meski kerdil ya, meski daunnya kecil-kecil, tapi sehatnya jangan tanya. Ini daunnya juga bagus, gila, bersih ya, dan seger. Mantap ini, kayak pohon kayak bonsai ya. Jadi ini kalau kita bandingkan ini daunnya ini ya. Nah, ini kita bandingin ya. Ini kelihatan banget ya, kurang lebih seperempatnya ya ini. Seperempat dari daun yang lain ya. Padahal usia sama, jenis sama, medianya sama waktu itu. Cuma sekarang memang sengaja sedikit saya perbesar nanti biar kelihatan bagus ya. Seperti ini. Oke, demikian apa yang bisa saya sampaikan ya dari uji coba saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Akhir kata, wassalam warahmatullahi wabarakatuh.